Saya Jawa. Saya Cina. Selamat datang di Jacin Podcast. Oke, perkenalan dulu kali ini ya. Boleh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yosep. Saya dari Indonesia, Jawa Timur, Malang. Dan sebelah saya ada Nama saya Howard, biasa dipanggil Mac di sini. Saya dari Guangzhou, China. Guangzhou, China. Betul. Di daerah mananya ya? Di daerah Tangerang South. Itu dia teman-teman. Ngomong lagi apa? Tangerang Tangerang South. Oke. Jadi ini adalah podcast pertama kita ya. Betul, podcast Mac? pertama. Podcast pertama kita. Dan kita adalah mahasiswa yang sedang meraih masa depan ini. Betul, tapi di mana itu? Itu kita? dia. Pertanyaan bagus itu. Di mana Betul. sih, Mac? Coba kita kasih kameranya ke Mac, kan menjelaskan di mana kita bersekolah. Betul sekali. Jadi di tempat saya tuh UMN tuh terlalu elit buat saya. UPH terlalu elit. Kemahalan ya. Oh, kemahalan. Mahal. Betul. Elit belum Elit tentu. itu. Binus mahal. Mahal, oke. ITB, UIM mahal semua. Oke. Elit. Jadi kita semua kita berdua ya bermigrasi ke Hawaii. Hawaii, teman-teman. Hawaii. Universitas Negeri Hawaii apa? Waduh, UNH gitu. Bukan dong. UNH, Bukan, ya. salah, bukan. Bukan. Kita di mana? Di Brigham Young University Hawaii. Brigham Young University Betul. Hawaii. Nah, disitulah kita bersekolah, teman-teman. Betul. Dan minggu ini sih. Minggu Ini tanggal berapa ya? Tanggal 16 April 2026. Betul. Kita berdua sudah menyelesaikan ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah, betul. Ujian akhir sekolah, teman-teman. Betul. Stres sebenarnya, tapi Ya udahlah. Betul. Kalau dari saya sih aman ujiannya. Ya ada yang ya begitulah. Seburuk Yang apa penting- sih? Yang penting ada yang lolos, ada yang enggak gitu. Betul. Kalau dari Mas Mike gimana coba Alhamdulillah. ujian hari ini? Alhamdulillah saya lulus semua ya. Puji Tuhan. Walaupun nilai-nilai kurang baik, tapi puji Tuhan lulus semua gitu. Betul. Betul. Terbaiklah buat kita berdua ya. Betul. Itu teman-teman, menyelesaikan ujian akhir sekolah, stres, waktunya liburan lah kita. Benar. Tapi kalau dipikir-pikir, berapa lama sih Mas Mike di sini tuh sekolah di Hawaii ini? Good question ya. Good question itu ya. Good question itu. Ini good question banget. Ini Tuh. biografi saya. Saya udah Kan itu dia. masih mikir kayaknya Itu dia. terlalu lama Terlalu gitu ya. lama saya di sini. Iya. Sampai Udah. bosen, sampai lupa gitu. Udah kayak rumah sendiri gitu. Saya di Hawaii itu udah 1 tahun. 1 tahun. Pas 1 tahun. Pas ya? 1 Pas. tahun ya? Oh. Kapan sih datang? Mei. Mei ya? Sebulan lagi. Oh, enggak. Saya datang April. Oh, pas itu berarti. Tapi April 2022. 21. April 21. April 21. 3 hari lagi berarti udah genep itu 1 tahun. Sekarang kan salah. 5 hari lagi teman-temanku. Sekarang 16 April. Itu membuktikan ya berapa jelek Salah nilainya itu. Salah itu teman-teman. 5 April teman-teman. 5 April 5 hari 5 lagi. Kalau saya berapa ya? 1 tahun lah. 1 tahun lebih dikit. Desember kemarin. Itu anaknya. Itu sepupu kebetulan. Oh, oke. Terus sepupu saya ada 5 di sini. Betul. 1 tahun setengah, ada yang 2 tahun setengah, Betul. 3 tahun setengah, 4 tahun setengah. Lanjut tuh 5, 6 setengah. Itu dia. Dan Yosep ini udah nikah ya dia di sini ya. Betul. Dia nikah sama orang lokal di sini, warlock di sini, dan punya Ya kucing apa? Anaknya kucing gitu.
Belum ya teman-teman ya. Susah Iya. lah. Jadi gitu. Terus kalau kita flashback dikit lah. Pertama kali dateng coba. Apa ya? Bilangnya apa ya? Culture shock apa? Iya, yang mengejutkan lah, Mengejutkan, yang beda mengejutkan gitu. yang mengejutkan. Bener. Apa ya kira-kira ya? Ingat nggak momen-momen yang mengejutkan nggak tuh? Yang shocking, Shocking, shocking betul. terapi gitu. Betul. Kalau dari aku sih, WC sih pasti sih, toilet. Kenapa tuh WC-nya itu? Nggak ada semprotan teman-teman. Berarti bersihinnya gimana itu? Nah itu dia, banyak cara yang bisa kita lakukan. Oke. Nih, ini tips untuk nggak tahu ding, tapi banyak lah orang-orang melakukan cara-caranya lah ya. Kalau saya caranya ya membersihkan saat mandi guys. Oke. Jadi setelah berak pasti mandi. Berak mandi. Kalau kencing juga mandi itu langsung. Dah kalau kencing mah kencing aja nggak sih, dibersih-bersihin. Betul, langsung bersih. Langsung bersih. Langsung bersih. Betul. Banyak lah kalau toilet karena nggak ada semprotannya jadi kurang nyaman. Kalau betul. Kalau aku pribadi kurang nyaman lah. Itu salah satu ya itulah, nggak ada semprotannya. Betul. Kalau saya sendiri, kalau gue ya, nah iya saya ya dari tadi gitu. formal dikit. Kalau gue tuh kalau kencing ya gue bersihin ya pasti ya, gue tuh orangnya bersih banget ya. Oh kencing, oke. Betul. Tapi kalau berak tuh gue juga bersih orangnya. Jadi kalau ada berak sisa-sisanya tuh gue ambil pakai tangan. Terus gue lempar ke tembok. Langsung gitu. Enggak, gue kalau tergantung tempat ya. Kalau misalkan gue di luar rumah, gue tuh ambil tisu, terus gue gue basahin, terus gue lap. Tapi kalau di rumah ya mandi. Betul. Nah, itu guys kelihatan baunya tuh gitu. Bingung dia nih. Nggak sama kok, langsung mandi kok. Iya. Tapi kalau gue di luar, wah nggak bisa bro. Kalau di luar nih, ditahan. Kebelet berak, mending ditahan. Atau nggak berak di celana. susah. Makin kotor, maksudnya. Benar. Kotornya tuh kotor gitu. Makanya. Mending di rumah lah. Kotornya kita sendiri kotornya. Betul, di tangan kita sendiri. Tangan kita sendiri. Shower kita sendiri gitu. Tai kita sendiri. Jadi begitu. Ada lagi nggak kira-kira, Mike, yang bikin shock gitu? Bikin shock sih sebenarnya ini ya, outfit orang-orang sini ya. Oh, itu menarik gitu. Itu menarik. Benar. Boleh. Jadi pertama kali gue datang ke Hawaii tuh, gue nginep di kota dulu lah. Kita kan di kampungnya ini sekarang. Betul itu perlu ditandain tuh teman-teman. Kita di kampung lah, di Hawaii lah, di North Shore. Nah, gue di kota beberapa hari tuh, gue ke mallnya gitu. Kan kalau kita di mall ya, mall Indonesia ya, orang-orang tuh berpenampilan rapih ya. Bapak-bapak polo shirt gitu kan. Oh, tergantung itu. Oh. Kalau di Surabaya mah kolor, baju putih udah fix kayak itu fix. Jadi begitu kan. Tapi kalau di sini ya ada yang nggak pakai baju, pakai celana doang. Wah iya bener itu. Cewek-cewek berpenampilan yang wow gitu kan. Wow ya. Wow tuh kayak tertutup banget gitu. Iya, betul. Bener, lengan panjang, pakai rok panjang juga. Jadi panas tuh. Enggak, jadi mereka tuh bener-bener free lah istilahnya. Kalau berpenampilan tuh nggak ada yang bakal ngejudge juga. Di mall pun kayak ke Nike Store atau Foot Locker gitu, pakai celana doang pun ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu sih yang shocking sih. Setuju. Itu bikin, karena apalagi nih satu yang aku notice nih. Wah bingung nih. Udah gua. Bener gitu. Sorry ya,
Senyamannya kita lah ini juga Senyamannya episode lah. pertama nih. Betul. Ya, tapi kalau ngomongin outfit juga bingung maksudnya. Benar. Bingung tuh banyak lah yang Mac tadi bilang. Tapi yang paling shocking tuh mereka pakai sandal semua, bro. Kalau enggak ada yang nyeker. Oh, betul. Nyeker sih, nyeker tuh. Benar. Pakai alas kaki tuh kayak, bro. Benar. Ini di Indo mah gembel lah gitu. Panasan, bro. Lu ngapain lu enggak pakai sandal lu? Panasan, bro, itu kapalan itu kaki. Tadi itu. bayangin tuh, udah telanjang enggak pakai sandal, cuma koloran, ke mall makan gitu. Aduh. Bener sih itu. Ya, outfit orang sih, sini. Betul. Tapi emang panas juga sih udaranya di sini. Make sense karena panas. Make sense ya. karena Benar, panasnya benar, juga. benar. Tapi ya betul. Kalau gua apa lagi ya yang bikin shock ya? Gue paling culture sekolahnya sih. Culture sekolah. Karena gue tuh dulu Oh iya betul. iya kan, kayak gue tuh dulu nggak tahu tuh freshman, Oh iya. junior sama senior tuh gue bingung banget. Kayak ini apa gitu. betul. Benar, jadi teman-teman itu freshman, sophomore, junior, senior itu indikasi lah udah freshman tuh tahun pertama, Oke. sophomore tuh tahun kedua, Oke. junior tahun ketiga, senior tahun keempat lah udah mau lulus lah. Jadi kalau semester pertama kita tuh ada namanya mentor ya, dia yang nge-guide kita lah, kayak membimbing kita di sekolah lah. Betul. Terus dia pernah nanya gitu kan, kamu teman kamarnya siapa, roommate-nya siapa gitu. Terus aku bilang kayak aku. Terus gue bilang kayak sekarang sama orang Fiji gitu. Oke. Tapi sekarang mau pindah sama teman gua gitu, orang Indo. Dia bilang, dia nanya, dia freshman juga. Gue bilang enggak. Terus Dia tahun kedua, semester kedua gitu kan. semester kedua. Terus dia bingung, kayak freshman berarti. Malu dong. Terus gue bilang kayak, gue nggak tahu begitu, baru dikasih tahu lah. Iya. Karena ada pengalaman. Oke. Jadi malu gitu loh. Iya, tahun pertama. Semester pertama freshman. Semester kedua tadi Tetap freshman sebenarnya. fresh care apa itu namanya, segar. Tapi udah tahu, jadinya udah tahu ini guys. Karena mentor Betul, tadi ya. Karena ada mentor. Ya tapi itu bener sih, bener. Bener. Freshman. Tapi iya, freshman, terus sophomore, terus junior terus senior. Bener. Setuju. Itu dia. Gue juga mau cerita sebenarnya. Jadi tuh ini tentang pekerjaan. Oh, jadi ini juga guys. Kita di sini sekolah sama kerja juga. Oh, betul. Itu kerja juga. Lupa. Nah, kerja pertama tuh gak keterima di namanya maintenance lah. Kita tuh benerin banyak yang rusak-rusak di kamar-kamar kita, kamar-kamar orang, kita benerin. Nah, di situ ini tuh sebenarnya apa ya? Culture shock juga sebenarnya enggak, tapi tentang language barrier gitu. Oh, betul. Aku nggak tahu ya, tapi kalau orang-orang sini tuh aku mikirnya, apalagi lokal. Jadi aku kerja sama uncle yang full timer, terus dia tuh orang sini asli gitu. Betul. Orang sini asli, ngomongnya tuh wah kacau men. Kumur bro. Apa ini gitu kan. Terus ya udahlah. Pada waktu itu kita lagi kerja lah di rumah profesor lah, kita bilang. Kosong di rumahnya, lantai 2. Aku di lantai 1, dia di lantai 2. Terus dia nggak mau turun, ceritanya males lah dia turun. Terus dia telepon lah gue. Gue udah mikir, waduh, ini ngomong biasa aja udah kumur, bingung nih gimana telepon, gimana ini kan ngertinya kan ya. Ini malah telepon kan, ya udahlah. Telepon nih Mac, dari telepon dia bilang, tolong bukain garasi gitu kan. Pakai bahasa Inggris tapi ya, buka garasi gitu kan. Hah, gue gitu kan ya. Lo bukain garasi. Oh oke, pura-pura tahu ya kan. Daripada hahe gitu kan. Bener. Oke. Jadi tuh dia bilang gini, dia tuh tolong bukain garasi sama matiin air gitu kan. Oke. Pakai bahasa Inggris. Dimana itu semester pertama gue kan. Wah, anjir ini orang ngomong apa ini orang ya gitu kan. Terus gue bilang, oke. Teleponnya gue matiin. Udahlah.
saat itu bingung nih. Ini ngomong apa ya? Gue harus ngapain gitu. Tapi cakep apa gitu kan. Tapi yang gue inget tuh dia bilang kayak turn off gitu kan. Matiin. Depan gua ada listrik, kotakan listrik. Gue buka lah kotakan listrik. Gue matiin semua. Deng. Teriak dia. Dia teriak kan. Woi gitu kan. Telepon lagi gue ya. Terus bilang, ini sensor ya. Iya, boleh. Sensor nih. Oh dia bilang kayak sorry apa? Akhirnya dia turun nih. dia turun ngasih tahu gue kan. Tadi tuh gue suruh buka garasi sama matiin air. Oh ya udah kayak gitu kan. Terus dia nyuruh lagi kan, dia naik lagi, telepon lagi. Nah kali ini garasinya udah kebuka kan. Garasi udah kebuka. Suruh matiin air yang ada di bawah itu. Nah nggak tahu dia ngomong apa aja. Ngomong gitu gue. Hah? gitu kan. Terus akhirnya gue matiin air yang salah gitu kan. Oh iya. Teriak lagi dia. Marah-marahin udah. Di situ gue ngerasa wah gila. Kena mental itu. Ternyata belajar bahasa Inggris dari YouTube juga kurang gitu. Salah gitu. Salah besar ini gitu kan. Gitu. Harus praktek emang. Tapi saat itu akhirnya kita pulang kan. Satu mobil lah kita berdua kan. Terus dia bilang, "Sorry ya, tadi kayak marah-marahin gitu kan. Ngomong kasar terus. Oh iya, salahku sih, aku juga enggak paham. Iya emang lu goblok deh gitu." Baik. Iya, emang lu goblok deh gitu. Bro, gila banget ini orang gitu. Lu sambil nangis tapi kan. Wah, gue cuma sedikit ngomong apa sih gitu. Ngomong yang benar gitu. Udah lama tuh ngomong yang benar gitu. Tapi dari situ itu jadi deket kita. Oh, betul. Terus karena kita partneran, sering tiap hari kerja gitu. Jadi bahasanya udah nyantol, paham satu sama lain. Nah, enak. Betul. Itu sih itu bukan kacau sama orang-orangnya bahasa lebih ke bahasa sih. Tapi itu ya kayak gitulah. Bener. Itu lucu sih. Kayak gitu. Jadi ada lagi nggak kira-kira Mik? Satu lagi kali kalau lu ada pengalaman apa gitu. Pengalaman yang boleh di-share. Mungkin kerjaan lo pertama atau enggak ada? Enggak ada, gue anak rumahan orangnya. Enggak kerja dia guys. Nganggur. Sampai sekarang pun nganggur. Cuman masuk doang kerja udah duduk gitu. Udah gitu dibayar gitu. Oh. Apa lagi ya? Oh, satu lagi gue ada nih. Udah. Gue di kantin. Oh, jadi kita ada kantin juga ya guys ya. Kita ada kantin sekolah. Ini minggu kedua gue kantin makan sendiri. Ada orang datang lah. Bilang ke gue, bahasa Indonesia gini ya, "Mas, taruh piring kotor di mana ya?" Gitu. Bingung kan gue ya. Bener. Taruh piring kotor di mana gitu. Nggak tahu. Gue baru di sini. Terus dia bilang gini, "Oke, I don't care" gitu. Loh. Siapa itu? Oke. Siapa itu? Bro, I don't care. Gue jawab lu tanya gue jawab. I don't care lah. I don't care sambil pergi gitu. Oke, I don't care. Itu sih itu agak ini orang waras apa gitu. Terus lu nangis lagi tapi. Ya. Di situ gua pulang ke Indo lagi. Cukup gak kuat juga. Cukup gua. Enggak mau lagi. Balik gua lagi. Capek gua. Apalah orang-orang ini lah. Enggak sih, tapi enggak balik. Tapi dari situ dia kan putar balik kan. Maksudnya dia ada I don't care terus balik. Gue dari belakang udah kentang lu, mau lempar. Ngomong apa lu? Langsung gue cabut juga tuh. Kejar-kejaran kita tuh sampai aneh aja. Kayak gitu. Lucu banget. Terakhir nih. Terakhir dari Mike, ada lah inilah, terakhir lah, kasih. Jadi sekolah kita tuh apa ya? Berbagai diverse tuh apa ya? Perbedaan apa iya. Banyak berbagai ragam lah. Berbagai budaya. Ya betul tuh. Jadi kita Asia ada, iya, Indonesia betul. ada, Itu gitu perlu diingat juga itu guys. Betul. Dan gue tuh nge-gym ya sebenarnya. Gue nge-gym. Oh bagus dong. Nge-gym berapa bagus, ketawa ya, gitu. bagus itu. Gue tuh ngerasa wah berotot nih gue nah, gitu ya.
Gede ya gue ya. Bisa nih gue ngelawan siapapun gitu. Nggak ada lah yang Wah, too much itu tuh. Kalau ngelawan siapapun kayak too much ini. menang lah gue lah. Oke. Terus gue datang, gue ngeliat nih, wah orang-orang Polinesia ya. Nah, Kan itu Tonga, Samoa. itu betul Tonga. Kalau kalian search ya orang-orang itu kan gede ya, kayak The Rock gitu ya. The Rock betul. Jadi mereka sebesar The Rock datang gitu. Takut dong. Gue yang begini-gini menciut jadinya. Gue jadi kecil banget di sini kayaknya. Kecil banget gue. Otot gue udah gede kayaknya. Terus mereka juga tinggi ya, kayak 180 cm, 200 cm gitu, gede-gede Betul, mereka. betul. Mereka gede dan tinggi gitu. Tapi mereka baik hati ya. Tapi awal-awal gue ngeliat mereka tuh takut, gue terintimidasi lah istilahnya. Oh, karena ukuran badan lah, size lah ya. Bener. Betul. Bener. Jadi itu sih. Itu shock juga sih. Shock. Jujur, tapi betul sih. Gue tuh kalau di Indo kan tinggi tuh lumayan tinggi lah. Betul. Kalau di sekolah tuh kadang kayak tinggi sendiri gitu. Tapi di sini bro, paling pendek dia. paling pendek, paling kurus. Lu bayangin, sini orangnya gede-gede. Betul. Gede semua. Betul. Jadi ya itulah, banyak lah ya pengalaman tapi Banyak. iyalah itu yang paling terkesan, Paling mengesan apa namanya? Bisa diingat lah. Paling bisa diingat. Paling bisa diingat Betul. lah. Dan udah kali ya ini. Udahlah, Kayak cukup 22 menit. Iya, cukup untuk episode pertama kita. Mungkin buat kalian yang nonton bisa kali di-share culture shock juga kali ya. Betul. Dimanapun, nggak harus di Hawaii juga. Mungkin ada yang betul. sekolah di Di Surabaya. betul, Tanah Jakarta Abang. juga. Tapi culture shock juga sebenarnya Iya, kalau kan? orang-orang dari Kota ke kota. betul kayak Malang ke Jakarta pasti culture shock gitu. Betul. Setuju. Bener gitu. Jadi kalian bolehlah share pengalaman kalian di komentar lah ya, kolom komentar kita lah. Komentar. Atau ada yang mau memberikan ide atau topik-topik Oh, untuk kita betul. bahas, Betul. kita juga bisa ya. Kita open to request kita. Any comment kalau bisa kita baca 1, Betul. 2 gitu. Semoga ada yang komen. Semoga lah, masa Semoga ada yang nonton. Masa nggak ada yang nonton juga. Itu dia. Tolong satu orang. Udah menghibur kita. Teman-teman kita lah, tolong. Itu dia. Biar ini jadi gede kan, lumayan ini podcast. Bener. Kita tuh nyari uang sebenarnya dari podcast ini ya. Siapa tahu kan. Betul. Iseng jadi duit. Bener. Endorsement gitu. Gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton Thank you ya. Jacin Podcast ini. Bener. Sampai bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Dah. Dadah.